Shalom Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Terima kasih kepada Tuhan kita bisa membahas Yosua 16 sampai dengan pasal 19. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah dan berkat Tuhan yang begitu besar. Kesehatan, kekuatan, selalu Tuhan berikan yang terindah buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa atas pemeliharaan dan pimpinan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan mempelajari firman Tuhan, biarlah Tuhan pimpin, berikanlah kami hikmat marifat dari Tuhan, biarlah kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, adik-adik, kita baca kitab Yosua pasal 16 sampai dengan 19. Bagaimana Bapak Ibu setelah kita sudah membaca? Banyak sekali ya. Dan sampai saat itu Tuhan tetap setia memimpin bangsa Israel ya. Untuk orang Kanaan yang tinggal di Geser, masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim, tetap menjadi budak Rodi. Suku Kanaan adalah suku yang berhala, keturunan dari Nabi Nuh.
bernama Kanaan, anak dari Ham. Kanaan dikutuk karena dosanya serta dosa ayahnya terhadap Nabi Nuh. Kejadian 9, 20-25. Fisik atau badan orang Kanaan sangat besar dan ganas yang tidak mudah untuk ditaklukkan. Pada pasal 17 yang menarik di pasal ini bahwa anak sulung Yusuf atau Mahir diberikan Gilead dan Basan. Bagian ini diberikan lebih besar dari suku yang lain karena ia adalah seorang tentara, telah berjuang untuk sukunya. Jadi setiap perjuangan seorang pasti akan mendapat hasil yang lebih daripada yang lain. Selafehat bin Hefer tidak mempunyai laki-laki, hanya mempunyai anak perempuan, Mala, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza. Sesuai perintah Tuhan, mereka tetap diberikan milik pusaka. Kita dapat melihat betapa Tuhan adil kepada anak-anaknya. Apakah kita sudah berlaku adil kepada Tuhan? Mari kita renungkan Bapak Ibu. Pasal 17 ayat 14, Bani Yusuf datang bertanya, "Mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka? Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku." Yosua menjawab dan menyuruh Bani Yusuf untuk pergi ke hutan dan bukalah tanah di negeri orang Peris dan orang Refaim. Kita melihat bahwa Bani Yusuf takut untuk berjuang menghadapi orang Kanaan yang ada di pegunungan tersebut. Tapi Yosua memperingatkan lagi, bahwa Bani Yusuf adalah bangsa yang punya kekuatan besar dan harus berjuang menghalau orang Kanaan. Hal ini sama seperti di kehidupan kita. Apakah kita sudah berjuang bersama Allah? Apakah kita sudah tanya Tuhan apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi pergumulan hidup ini? Seperti yang dikatakan di dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan di depan banyak saksi. Di dalam pasal 18, masih ada 7 suku yang belum mendapat milik pusaka. Yosua berkata, "Berapa lama lagi kamu bermalas-malas?
Kita lihat di Imamat 16 ayat 32. Dan pendamaian harus diadakan oleh iman. Ia harus mengenakan pakaian kudus. Kita lihat lagi Bapak Ibu, Imamat 21 ayat 6. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya. Dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itulah harus mereka kudus. Pasal 19, di pasal ini kita melihat bahwa semua pembagian milik pusaka dilakukan di hadapan Tuhan. Dan tidak ada suku yang berselisih. Ini semua karena Yosua mau ikut arahan Tuhan. Setelah kita membaca Yosua pasal 16 sampai dengan 19, hal utama yang penting yang sering dibicarakan yaitu tentang batas milik pusaka. Pengertian batas milik pusaka di kitab Yosua adalah wilayah berharga yang ditetapkan bagi bangsa Israel. Mengapa bangsa Israel harus memiliki wilayah berharga? Karena dibutuhkan kebebasan. Jika tidak memiliki wilayah berharga, bangsa Israel mengalami perbudakan, sama seperti waktu tinggal di Mesir. Di dalam kehidupan kekristenan, perlukah kita mendapat wilayah berharga di dalam Tuhan? Pasti perlu ya Bapak Ibu. Mari kita lihat kitab Yesaya 56 ayat 7 Bapak Ibu. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Mari kita buka kitab kita kembali di Ulangan 4 ayat 1. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Dengarlah. Tuhan mendidik anak-anaknya sangat rinci. Kita buka lagi di kitab Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Tuhan ingin setiap anaknya bertumbuh dewasa di dalam iman kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan perlu mempunyai hati yang lapang dada kepada Tuhan. Apa maksudnya ini Bapak Ibu ya? Kita dapat menerima dengan ikhlas apa saja yang Tuhan berikan kepada kita, baik senang maupun tidak.
Contoh perselisihan Abram dengan Lot. Mari kita buka kitab kita Bapak Ibu, Kejadian 13 ayat 10 sampai dengan 13. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Lot menggunakan pikirannya, dan itu baik menurut Lot, tanpa berdiskusi atau bertanya kepada Tuhan, sehingga ia mendapatkan malapetaka. Mari kita buka Yesaya 50 Ada seorang pemilik barang yang ingin menjual barangnya, dan dia berbicara kepada saya. Beberapa hari kemudian saya mendapat seorang pembeli. Setelah saya tawarkan nego harga, akhirnya si pembeli setuju untuk membeli barang tersebut. Tetapi beberapa hari kemudian, pemilik barang mengabarkan bahwa barangnya sudah laku terjual. Saya sangat kaget Bapak Ibu. Sampai kepala saya pusing dan hati saya sampai berdebar-debar Bapak Ibu. Karena keuntungan dari barang ini cukup lumayan ya Bapak Ibu. Saya merenung dan hati saya sakit karena saya harus kehilangan uang yang cukup lumayan Bapak Ibu. Dan sampai sekarang berkat Tuhan tetap mengalir. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih adik-adik. Tuhan memberkati.